Selanjutnya, saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang lazim disampaikan oleh umat sehubungan dengan upacara Ulambana ini. Yang pertama, nah ini sebenarnya pertanyaan yang bagus ya, karena dia teliti. Ya, dikatakan bahwa di dalam ajaran Buddha itu ada yang disebut sebagai Cula Kamma Vibhanga Sutta, itu mengingatkan kita. Ya, kata-kata kita begini. Semua makhluk memiliki karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri. Apapun karma yang diperbuat, baik atau buruk, itulah yang akan diwarisinya. Nah, berkaitan dengan ini, ada yang mempertanyakan, ya, terus untuk apa kita Ulambana? Untuk apa kita melakukan pelimpahan jasa? Toh mereka itu terima karmanya sendiri. Apakah bisa karma baik kita dioper, diberikan pada orang lain? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang cukup jeli, cukup bagus. Tetapi ya tidak ada salahnya, kita boleh bertanya, tetapi tentu harus mendapat jawaban yang tepat. Nah, sebenarnya begini, di dalam Patidana, pelimpahan atau penyaluran jasa, tidak ada karma yang berpindah. Kita buat karma baik atas nama orang meninggal, terus karma baik kita berikan pada mereka yang sudah meninggal. Tidak ada, bukan begitu. Perbuatan Patidana ini, perbuatan baik yang kita lakukan atas nama mereka itu hanya mengkondisikan. Ya, makhluk-makhluk yang terada di alam bahagia itu kondisinya. Yang membuat dia menderita itu kondisinya. Ya, dia tidak bisa bahagia, tidak bisa merasa puas, tidak bisa merasa senang. Kita mengkondisikan ya agar dia menjadi senang, gembira, bahagia, puas, sehingga mereka bisa keluar. Begitu kondisinya baik, dengan sendirinya dia akan keluar dari alam tersebut. Ya. Nah, bagaimana kira-kira prosesnya? Saya akan jelaskan Patidana ini ya, dengan sebuah contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya begini, kita punya anak. Ya, anak kita ini kita kasih sekolah, kasih kuliah di Jakarta misalnya, ya, sehingga dia terus belajar. Apa kekurangannya kita penuhi. Dia perlu uang kuliah kita kirim, dia perlu uang kos kita kasih, dia perlu uang transport kita kasih. Ya, nah, sehingga akhirnya anak ini bisa kuliah dengan baik, lancar. Nah, sampailah satu ketika selesai kuliahnya, tamat studinya, dia akan diwisuda, ya. Terus dia kirim surat ke kita. Ini cerita zaman dulu. Kalau sekarang kan main telepon, ada WhatsApp. Ya. Kita umpamakan dulu lah, kirim surat. Ya, Papa, Mama, saya mengucapkan banyak terima kasih, ya, karena atas kebaikan Mama lah, ya, saya bisa menjadi sarjana dan sebentar lagi saya akan diwisuda, ya. Nah, dengan dikirimnya surat ini, pasti orang tuanya akan menjadi senang. Nah, ini mengkondisikan menjadi senang, gembira, bahagia. Namun, yang jadi sarjana itu bukan orang tuanya. Dia tidak bisa. Oh, ini saya, Bapak Mama sudah biayai saya, sekarang saya mau jadi sarjana ekonomi. Saya kasihkan gelar sarjana saya pada Papa Mama. Tidak bisa. Tetap yang jadi sarjana itu adalah anak kita. Anak kita bahagia karena jadi sarjana, pasti bahagia dong. Ya. Tetapi kita juga bahagia. Ketemu orang cerita, anak saya mau wisuda, anak saya jadi sarjana. Ya, apalagi kalau cum laude, wah, orang tua tambah senang lagi. Ini namanya mengkondisikan. Ya, yang jadi sarjana, yang diwisuda anak. Tetapi dia mengkondisikan kita menjadi gembira dan bahagia. Nah, kira-kira begitulah ya, secara singkatnya proses terjadinya yang disebut sebagai Patidana itu. Tetap anak yang melakukan perbuatan baik, tetapi dia lakukan, ya, kemudian dia limpahkan jasa. Kalau orang tuanya itu berada di alam yang tidak baik, dia ingat, waduh, bahagia sekali anak saya masih ingat saya dan sekarang dia melakukan satu perbuatan baik mengatasnamakan saya.
ya, batinnya jadi gembira, jadi bahagia. Nah, ketika batinnya menjadi gembira, bahagia, dia akan terlepas dari alam rendah dan menuju ke alam yang lebih berbahagia. Nah, kira-kira itulah penjelasan mengenai pertanyaan tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya yang sering juga ditanyakan adalah setiap tahun kita ulambana. Setiap tahun orang tuanya didoakan, dilakukan upacara cautu atau patidana. Kok aneh? Ya. Masa setiap tahun, apakah kita tidak yakin orang tua kita itu sudah diseberangkan, sudah pindah ke alam yang lebih bahagia? Nah, ini pertanyaan ini bagus juga. Ya. Tetapi kita harus dapat jawaban yang jelas juga. Ya. Sebenarnya kalau kita pikir upacara ulambana atau upacara patidana ini sebenarnya yang dapat manfaat pertama itu adalah kita. Ketika kita melakukan upacara patidana atau upacara ulambana ini, berarti kita sudah melakukan kewajiban sebagai seorang anak atau keturunan yang berbakti. Jadi kita yang dulu mendapat manfaatnya. Ya seperti orang bilang, kalau kita mengambil bunga melempar ke orang lain, sebelum orang lain kena bunganya, kita juga kena wangi bunganya pertama dulu. Nah, kira-kira itu. Jadi, apakah orang tua kita itu, waktu kita cautu itu sudah lahir di alam yang baik atau alam yang tidak baik? Tidak jadi masalah. Intinya sebenarnya adalah mengenang, menghormati, membalas budi, menunjukkan, mengungkapkan bakti kita kepada orang tua. Tidak usah terlalu dipikirkanlah apakah orang tua kita itu di alam rendah atau tidak. Kalaupun iya, ya mudah-mudahan doa kita bermanfaat. Kalaupun tidak, kan tidak ada doanya. Kalau dia sudah pernah di alam baik, kita doakan malah balik ke alam yang tidak baik. Kan tidak ada. Tidak ada ajaran seperti itu, tidak ada. Jadi kadang-kadang pertanyaan ini mungkin diselipkan oleh orang-orang yang tidak begitu simpatik dengan agama Buddha. Nah, sekarang saya ambil contoh juga. Seandainya ya orang tua kita itu sudah berada di alam sorga. Sorga kan tidak perlu dicautu lagi, ya, tidak perlu pelimpahan jasa lagi, mereka sudah bahagia. Tapi kan kita tidak tahu. Nah, seumpamanya saya kasih percontohan, satu contoh. Seandainya begini, kita punya orang tua kaya, katakan konglomerat. Orang tua kita itu konglomerat, salah satu konglomerat di Indonesia misalnya, ya. Terus pada waktu orang tua kita itu berulang tahun, ya catatan konglomerat ya, kita beli kue tar yang paling mahal, ya kita kasihkan ke orang tua kita. Pak, happy birthday, Juni senja kuala nih, kue tar. Pernah enggak orang tua kita bilang, kue tar kamu belikan saya, kue tar dari emas bisa saya buat? Pernah enggak orang tua kita ngomong begitu? Tidak. Apapun dikasih anaknya kue tar ini, walaupun dia bisa beli 10 kali, 100 kali dari harga kue tar ini dia bisa beli. Tetapi ketika anaknya kasih, pasti dia senang sekali, gembira sekali, bahagia sekali. Begitu juga cautu. Ketika kita cautu, wah orang tua kita sudah di alam sorga. Dia bilang apa? Loh kok kamu cautu saya, nanti saya balik lagi ke alam Pardatu Pajiwika Peta? Tentu saja tidak. Ya, tidak mungkin itu terjadi. Pasti orang tua kita bilang, waduh, bahagianya punya anak yang uhau. Sudah meninggal saya, lahir di alam bahagia, tetap dia ingat. Tetap tiap tahun dia doakan. Doa kan tidak bisa memindahkan dari alam baik ke alam buruk, tidak pernah ada. Kalau di alam yang tidak baik, pindah ke alam baik. Tidak ada ceritanya dari alam baik malah balik lagi karena sering-sering dicautu bolak-balik. Tidak ada begitu. Jadi jelas pertanyaan ini terjawab. Ya, mudah-mudahan ada manfaat bagi orang-orang yang selama ini mempertanyakan masalah ini. Nah, ada satu lagi. Kemarin di grup WhatsApp Wihara Buddha Warman itu
ada satu orang anggota kita, umat kita, yang memasukkan satu tulisan. Ya, tulisan ini kira-kira intinya begini. Ya, kalau mau sembahyang leluhur, ya ulam bana ini sebaiknya dilakukan sebelum tanggal 15. Karena kalau sudah tanggal 15, ya itu yang keluar itu justru makhluk-makhluk yang kelaparan. Katanya hantu-hantu kelaparan, setan-setan kelaparan. Jadi kalau mau sembahyang, jangan lewat tanggal 15. Nah, ini rujukannya dari mana? Sekali lagi saya katakan, di dalam pengertian Buddhis tidak ada setan. Dan tidak ada aturan begitu. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ini sebenarnya pawarana. Ya, justru sesudah tanggal 15 itu, baru masa pawarana kan tanggal 15. Sesudah itu baru orang dana katina. Bukan malah sebelumnya. Tapi kalau sudah masuk bulan 7, kita mau sembahyang, mau berdoa untuk orang tua, ya silakan saja, tidak ada yang larang. Kita semua fleksibel, yang penting niatnya baik. Ya, karena apa? Seperti saya katakan tadi, ketika kita melakukan upacara patidana, ulam bana ini, yang pertama mendapat berkah itu, yang dapat pertama manfaat itu adalah kita sendiri. Ya, jadi ini terjawab. Dan jangan kita campur adukkan. Sekarang banyak, kita tidak tahu dengan maksud tujuan apa. Banyak orang buat kutipan-kutipan ini seolah-olah ini dari ajaran Buddha. Jangan langsung percaya. Ya, kalau ada orang bilang, tanya pada yang ahli lah, kira-kira begitu. Jangan semua diambil saja. Nanti kita salah pengertian. Ya, sekarang macam-macam lah namanya dunia komunikasi bebas ini, macam-macam orang ada saja. Orang mungkin ini ujaran Buddha, ternyata mungkin dia termasuk orang yang tidak senang agama Buddha, ingin mencemarkan, ingin mendiskreditkan agama Buddha. Jadi hati-hati, jangan sembarang kutip. Ya, kalau kita dalam grup wihara, hendaknya kalau kita kutip itu betul-betul bersumber dari ajaran Buddha, apakah dari Tripitaka, dari Mahapitaka, ya, Tripitaka yang Pali, Mahayana, Mahapitaka, bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Sanskerta, dan lain sebagainya. Ya, demikian. Nah, demikianlah saudaraku yang terkasih. Telah panjang lebar kita membahas mengenai ulam bana, ya, dengan topik ulam bana, bulan bakti yang penuh berkah. Nah, saya juga sempat menguraikan tentang beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan oleh umat maupun oleh warga masyarakat. Nah, seandainya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijelaskan, yang perlu dipahami, silahkan menghubungi saya, baik melalui YouTube Dharma Ismaiwe ini, maupun ya bisa menghubungi saya di WhatsApp, ya, ataupun di telepon. Ya, mungkin saya dan waktu akan menjelaskannya sehingga semuanya jadi jelas. Dan memang uraian kali ini agak panjang dan kita akan bagi dalam beberapa sesi, ya, supaya nanti bisa didengarkan dengan sungguh-sungguh dan bisa dipahami, ya, sehingga kita menjadi jelas tentang maksud dan tujuan dari upacara ulam bana yang merupakan ritual penting di dalam umat agama Buddha yang setiap tahun selalu dilaksanakan. Akhir kata, semoga semua perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan akan dapat merupakan jasa baik yang bisa kita limpahkan kepada sanak keluarga kita yang telah meninggal. Seandainya mereka terlahir di alam yang kurang bahagia, di alam apaya bumi, dugati bumi, semoga mereka dapat terseberangkan ke alam bahagia, alam sugati bumi. Demikian saja, semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, damai, dan berbahagia. Sabe sata agarahontu, sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya.
Namo Buddhaya.